NU punya amil zakat, IPBNU juga anak-anak dari zakat, IPNU juga dari zakat, Ansor Banser juga. Itu kadang-kadang saya zakat itu dibayar sampai per orang itu di 2 kali 3 kali gitu. Karena kalau sudah datang ke rumah ini Pak mau juga dalam zakat, ini saya rasakan sendiri. Ternyata itu tidak hanya saya rasakan, semuanya hampir sama merasakan. Udah nggak usah atas nama zakat ini aja uang sekian, kelola sampai untuk fakir miskin sampai segitu. Jadi sekarang masih tumpang tindih. Itu soal manajemen pelaksanaannya. Memang yang berhak itu adalah dua. Pertama adalah Basnas gitu kan, Basnas dan juga Las. apa namanya Las. Bukan laskar gitu kan, Las. Lembaga amil Zakat. atau najis. Dan ada organisasi lain yang mau bergerak di bidang las, silakan. Tapi harus dapat izin dari Basnas. Sebenarnya sudah agak tegas aturannya di situ. Cuma persoalannya ini sekarang kan apa namanya ya? Penertiban saya kira. Harus ada namanya forum kesepakatan bersama, dan itu jangan tunggu dari Jakarta Pak. Harus dimulai di daerah. Terus terang aja saya mengkritik banyak sama Basnas. Basnas itu di berbagai daerah hanya mampu mengumpulkan uang zakat potongan gaji PNS. Baik itu di Kementerian Agama maupun juga di kabupaten. Itu kalau kabupatennya proaktif. Padahal mau saja saya mengkaji pejabat Kementerian Agama di tingkat daerah eselon 3 itu gak bisa kan? Gak cukup Pak gajinya Pak. Apalagi lagi punya hutang lagi. Gak cukup. Betul itu. Bayarannya minus. Pak Lukman Hakim mantan Menteri Agama sudah menetapkan maka wajib kan gitu kan? Oh ternyata di situ jalan keluarnya itu bukan hanya soal zakat tapi ada infak, ada sedekah. Tapi ini pun ada kaplingannya yang jelas. Satu, saya sarankan kepada Basnas hendaknya di kantor Anda itu ada daftar petani kaya. Itu nanti kata-kata khudz min amwalihim itu bukan amwalihim para PNS. Himnya itu adalah kepada agniya. Pengusaha kaya misalnya punya tambak, punya perdagangan, punya hotel, punya apa? Anda punya daftarnya sekian. Dan setiap tahunnya sudah ada daftar. Setiap tanggal berapa Anda ambil. Kalau itu yang syaratnya adalah haul. Tapi di kantor Basnas kan belum ada. Basnas hanya berapa masukannya banyak 5 miliar. Terus Jember 2 miliar gitu. Sedikit sekabupatennya segitu gitu saya. Ternyata setelah saya lihat potongan dari gaji PNS. Karena di situ kekuatan Pak Bupati dan Bu Bupati. Kalau bupatinya nggak punya bergerak nggak bisa. Itulah yang disebut oleh Basnas. Nah, ternyata Basnas belum belum bisa untuk meraih atau menggait tentang pengusaha-pengusaha dan objek-objek yang sangat vital itu. Ada problem Pak. Apa problemnya? Problemnya adalah mereka bilang sudah bayar pajak, kemudian sekarang masa mau bayar zakat lagi gitu. Saya bilang ini Anda butuh pemahaman. Ayo kita diskusi bersama, mereka pahamkan soal itu. Padahal yang paling yang paling tinggi itu kecaman. Kalau hanya tidak, yang lain juga tinggi ya. Tidak sholat biasa, tidak puasa biasa. Tapi kalau orang tidak zakat itu disiksa berkali-kali. Masya Allah. Dia masuk neraka, tidak nyerah tapi disetrika gitu ya. Fatuk wa biha jibau, yang disetrika namanya. Apa namanya nih Pak? Punggungnya. Kemudian dahinya juga. Fatuk wa biha jibau wa judubuhu, bayangkan aja. Itu orang sanksinya orang tidak zakat. Makanya saya katakan dalam disertasi saya itu, siapapun presidennya di Indonesia ini, kalau dia belum punya semangat dan belum menganjurkan tentang zakat untuk dikelola negara, maka dia tidak bebas dipertanyaan malaikat munkar nakir. Tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Kenapa? Saya punya satu keyakinan Pak, bahwa zakat itu luar biasa. Betul. Terus manajemennya, teknisnya itu
Jangan hanya Kementerian Agama mungkin mengelola hukumnya. Tapi untuk landing sektornya di negeri ini siapa? Kementerian Sosial. Itu yang punya daftar orang-orang fakir miskin, dia Kementerian Sosial, bukan Kementerian Agama. Kementerian Agama sudah kaya-kaya pada dia itu. Guru-guru sudah kaya-kaya. Nah, itu Kementerian Sosial. Tetapi nanti masuk ke Kementerian Keuangan untuk di bidang keuangan supaya zakat itu nggak bebas dari bidikan KPK. Banyak sekarang itu saya nggak, karena mungkin belum ditemukan aja ya. Kalau malingnya kotak masjid di mana-mana banyak ketemu, tapi malingnya zakat belum ketemu. Belum ketemunya ini kira-kira apa nggak ada malingnya atau bagaimana? Ini perlu kita curigai. Karena situ, karena kekayaan negara Pak, harus kita betul-betul. Nah, di situ yang saya masukkan. Nah, di beberapa daerah sekarang sudah berkembang namanya zakat produktif. Alhamdulillah. Zakat penyertaan modal. Ini hanya beberapa miliar yang dikucurkan. Semua pedagang kaki lima dimodali oleh zakat. Dan saya katakan Anda tidak boleh ambil untung dari situ. Ternyata menambah 2 digit kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah. Itu dia. Masalah Lamongan nggak bisa. Lamongan kan paling apik Lamongan itu kan. Paling apik. Nah ini yang mungkin perlu pemahaman secara komprehensif tentang zakat. Jadi apa amil? Amil itu sekarang nanya dulu di rumah. Nah, diumumkan puasa Ramadan itu yang zakat. Bapak yang mau berzakat silakan datang antara ke musola atau ke masjid. Begitu selesai Bapak yang namanya saya sebut namanya silakan ambil zakatnya di musola. Kerjanya apa lah? Yang mana saja? Itu bukan amil. Mencatat dan melaporkan. Amil itu adalah panasabuhul iman, orang yang diangkat oleh iman liahdi zakat untuk datang ke sawah-sawahnya orang itu. Pak, sampai sudah menguning padinya. Perkiraan ini sekian petak sawah dapat sekian ton. Zakatnya sekian Pak. Zakatnya jangan bawa pulang. Taruh di sini, saya bawa ke kantor saya. Gitu. Seharusnya begitu. Kemudian untuk menghitung zakat, kerjanya mengumpulkan, menghitung, kemudian membagi tausi, mendistribusikan. Itu ada hasyir, ada qasim, ada muwazzi gitu di buku-buku itu sendiri. Tapi ini kan belum dilaksanakan oleh AMI itu. Dan kantor AMI itu harus betul-betul berdaya. Api betul-betul katanya. Saya mencoba ternyata di satu dusun, ternyata karena alhamdulillah kelebihan. Tidak ada di dusun yang saya kelola itu anak kekurangan biaya sekolah, tidak ada. Karena saya katakan bahwa siapa yang mau nggak bayar SPP-nya? Oh ternyata ini. Oh karena faktor orang tuanya miskin. Saya katakan ini kasih orang tuanya zakatnya adalah 5 juta. Potong 2 juta untuk biaya anak sekolahnya. Karena kalau 2 juta nanti dikasih orang tuanya Pak, itu dibeli kursi juga Pak. Dibeli sepeda. Tapi anaknya enggak lulus pun di sekolah. Akhirnya apa sekarang? Sumber biaya pendidikan anak yang tidak mampu adalah dari zakat. Dari mana? Dia berkata orang tuanya memang dia mustahikin, tapi dipotong oleh panitia untuk biaya pendidikan anaknya. Dan ternyata bagus terhadap perkembangan anak. Tidak ada seragam yang tidak bagus, semuanya. Di samping juga ada dana pos kan. Kalau dirinya nggak ada pos dirinya. Belum kan. Jadi bukunya kita belikan semuanya. Penampilan anak sekolah madrasah diniyah tidak boleh kalah dengan yang MI. Kan gitu. Seragamnya semuanya supaya menarik. Masa kadang-kadang untuk yang ini bagus, nejis, pramukanya bagus. Ketika MI sudah emosen 3 hari nggak dicuci gitu kan. Itu kan yang dipegang Al-Quran sangat tidak match gitu menurut saya. Itu salah satu di antaranya. Jadi membahas zakat ini Pak Lusulah, insya Allah butuh waktu yang sangat panjang dan itu perlu gerakan dari berbagai daerah. Saya katakan kemarin itu coba usul kakek Ma'ruf waktu menjadi presiden. Saya sampaikan Pak Khalil Nafis, tolong untuk pengelolaan zakat jangan di Kementerian Agama, maaf. Karena Kementerian Agama tidak mulai orang miskin. Yang punyanya adalah Kementerian Sosial. Tapi ada dari Kementerian Keuangan satu. Yang kedua, saya minta ada dirjen zakat. Kenapa takut negeri ini kata saya?
Sudah Pancasila sudah jelas. Tidak usah dirjen syariat, tidak usah dirjen zakat. Supaya ada di situ adalah pengelolaan zakat khusus di negara. Tanpa keterlibatan negara Pak, tidak bisa. Khud itu fetoknya kepada Rasulullah sebagai mau daulah. Khud itu perintah wajib. Khud Indonesia adalah Pak Jokowi. Perintahnya kepada presiden khud itu. Itu kalau mau agak radikal sedikit gitu. Iya. Saya kira di situ. Terus saya sangat sepakat banyak strategi mungkin yang bisa kita lakukan bahwa kata Rasulullah wa innahu awwalul ilmin yunza'u an dinikum. Ilmu faraid itu adalah pertama ilmu yang dicabut dari agama kalian. Masya Allah Rabbi Pak. Memang tidak usah di luar para orang agama ya. Pembagian waris saja di kalangan para kiai nggak pakai ini. Tapi pakai aturannya apa? Banyak cara-cara yang dilakukan. Ada istilah. Alasannya dihibahkan dulu. Jadi gitu kan. Dengan berbagai saya sangat setuju untuk apa namanya tadi olimpiade tentang. Tapi yang paling penting menurut saya bagaimana sengketa ini sekarang dalam negara harus tegas Pak. Ketika sengketa waris kemudian datang ke pengadilan agama selesai menurut Al-Quran dan begini. Hukum waris itu dipakai kan ketika ada sengketa. Kalau nggak ada sengketa sudah biarkan aja soalnya dengan kehendak mereka masalah. Tapi ketika datang ke pengadilan agama, salah satunya di antara yang kurang puas datang ke pengadilan negeri. Sampai pengadilan negeri berbeda putusan pengadilan agama. Ini ganda. Berarti keputusan pengadilan agama belum jadi panglima, kecuali surat cerai. Nggak ada nanti ke pengadilan negeri itu. Itu yang terjadi kayak gitu. Kalau misalnya ada lewat apapun saja untuk ilmu faraid, kita gerakkan kembali bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Itu jangan hanya diarahkan kepada jinayat. Orang yang tidak menggunakan faraid dalam menyelesaikan kasus itu adalah zalimun. Man itu adalah umum. Ma anzalallah adalah kalimat am. Man itu menurut Habib Umar Al-Hafidh, man itu termasuk kehidupan yang paling kecil dalam lingkup keluarga. Wa man lam yahkum bima anzalallah, orang yang mendidik anak tidak mendidik dengan cara Al-Qur'an, itu zalim. Orang yang membagi warisnya tidak mengikuti cara warisan yang Al-Qur'an, ia zalim. Ya, makanya man itu yang dijadikan hanya man itu negara atau hakim jangan. Tapi adalah ia bermakna umum bagi siapapun ya negara atau perorangan yang tidak menggunakan hukum Allah itu namanya zalim. Suami istri memperlakukan istrinya tidak sesuai dengan Al-Quran, itu zalim. Istri memperlakukan suaminya tidak Qurani, zalim. Itu hukum Allah di situ semuanya. Jadi itu jangan hanya dialamatkan kepada negara. Maka saya katakan tadi, negara belum mengatur zakat sebagai sumber pendapatan negara, zalim. Di mana di situ? Maka terlalu sempit kalau ayat itu diarahkan kepada hukum jinayah biar tidak sepadan maksud saya gitu. Mengatur kurikulum bahwa anak didik kita tidak membaca Al-Quran dulu, yaitu syarat untuk bisa baca Fatihah, tapi diajari ilmu yang lain. Sedangkan Al-Qurannya melepotan, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa kita sholat, zalim kita berpendidikan. Termasuk gurunya Pak. Makanya saya katakan anak saya pertama itu Pak lulus TK itu belum bisa Al-Quran. Udah kata saya gak usah masuk SD kamu. Setahun baca dulu Al-Quran. Tahu baca Al-Quran nanti baru. Kenapa Anda 7 tahun harus sholat? Kayak gitu. Setelah umur 4-8 tahun alhamdulillah bisa baca Al-Quran. Kemudian di situ langsung saya praktek untuk sholat terus. Sangat salah orang tua merintah anaknya suruh sholat tapi gak bisa baca Fatihah. Sebenarnya di situ. Jadi dari semua sisi mari kita lihat kehidupan kita, terutama dari mulai kehidupan akwal syakhsiyah terutama ya keluarga sampai kepada hukum yang negara nanti itu. Mana di situ? Contoh kasus yang nggak disadari misalnya, makanya tentang itu sangat luas sekali. Misalnya dalam hukum RW RT misalnya, Rasulullah bersabda begini,
apabila salah satu antara kalian bertetangga dekat dengan tetangganya, maka jangan sampai menegakkan kayu itu ke temboknya. Temboknya siapa? Sambilan. Kalau mau menaruh kayu, jangan sampai kayu ditegakkan disandarkan ke temboknya. Temboknya siapa ini? Bisa ke temboknya sendiri atau ke temboknya tetangga. Ke tembok sendiri nggak bisa kok. Ke tembok sendiri nggak bisa kalau mengganggu tetangga kita. Oh, ke tembok saya, iya, tapi kan mengganggu sama tetangganya. Ada keterikatan hukum khususnya namanya hukum jiwa, hukum ketetanggaan. Orang yang hidup individu di masyarakat dan tidak memikirkan kehidupan tetangganya, ya boleh. Maksudnya begitu. Jadi ini sangat luas sekali pembahasannya itu. Kemudian Pak Asif tadi tentang jinayah, ya saya sepakat Pak untuk itu. Dari dulu kita berjuang bersama itu untuk hukum jinayah itu hanya mungkin yang perlu kita lihat bersama itu tentang fikihnya itu. Karena hukum jinayah itu ada yang memang qat'iyatun dalalah, ada yang dhaniyatun dalalah. Contoh kasus ini misalnya kasus ini. Karena kita untuk yang penting memang cara nyantorkan walaupun sedikit lentengannya. Maksudnya begini. Dalam hukum jinayah itu wassariqatu faqta'u aydiyakuma. Sudah. Faqta'u aydiyakum. Potonglah kedua tangan sarik dan sariqah itu. Kalau wazani fajlidu kulla wahidin minhuma dan ajar. Belum asy-syaykh syaikhot. Wah, ini urusan janda ini. Kalau janda ini yang banyak sekarang persoalan janda. Yang merusak guru-guru AMA juga janda. Ini sing bahaya ya. Nah, ini percuma itu sudah tingkatan raja luar biasa ya. Itu yang terjadi kayak gitu. Mungkin bisa lihat di Aceh semacamnya program seperti apa. Aceh contoh begini. Kata-kata faqta'u aydiyakum. Potonglah kedua tangan mereka. Nah, gitu kan. Dari kata-kata aydiyakum itu hampir mencapai kata sepakat ulama. Ia dimasukkan memotong tangan pegelangan yang di situ kan. Pegelangannya. Dulu di saat pencurian itu pakai tangan. Orang lompat pagar pakai tangan. Keren ya? Sekarang itu masya Allah tidak usah pakai tangan. Kalau pakai tangan paling yang hilang sapi, yang hilang sandal. Tapi kalau orang ngetik komputer Pak, itu yang bisa bobol uang-uang di bank semuanya. Masya Allah. Bayangkan aja anak SMK jurusan komputer sudah bisa membobol ATM di mana-mana. Untuk bisa membobol saat ini tidak usah keluar, tapi cukup ngetik dalam kamar. Di rumah aja. Masuk. Dan pertanyaan saya, apa dipotong tangan atau jaringan? Itu sebenarnya. Sedangkan tujuan hukum adalah apa? Pertama untuk dunia adalah az-zawajir, agar ada efek jerah kepada anak. Yang kedua ada jawabir, biar di akhirat nanti dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kesadaran di situ. Kesadaran. Untuk aspek zawajirnya apa itu sekarang potong tangannya punya efek enggak? Ini masalah. Dari ini maka ada yang mengembang sekarang. Kata-kata aidiyahum itu adalah masuk kajian usul fikihnya, masuk kalimat zahirah atau masak lafaz zahir. Apa lafaz zahir? Lafaz zahir itu adalah lafaz yang memiliki makna rajih dan makna marjuh. Makna rajihnya ya tangan. Mana marjuhnya apa itu? Kekuasaan. Lalu apa yang mendukung makna majaznya itu apa itu? Yadullah fawqa aydihim. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Yadullah itu jangan diartikan Allah punya tangan. Itu beda dengan musyabbihah. Kenapa? Karena kita nanti terperangkap pada mujassim, orang yang tajsimul ilah. Mana di situ? Maka kita artikan apa? Kata-kata yadullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti lafaz yadun itu adalah ada artinya kekuasaan, ada artinya memang tangan. Ketika misalnya merebak bentuk pencurian seperti sekarang ini, itu pembahasan itu. Bagaimana kalau kita artikan faqta'u aydihum, putuslah
jaringan keduanya laki-laki dan perempuan itu. Gak usah tangannya dipotong. Potong tangan nggak ada gunanya juga sekarang. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan sudah bukan dengan otot, tapi dengan otak. Lah, jaringannya dipotong. Maknanya di situ. Lah, orang yang minum narkoba misalnya atau orang konsumsi sabu-sabu harus dihukum memang. Kenapa sebenarnya? Karena kalau masih di luar itu sulit untuk untuk bisa mengendalikan mereka. Cuma persoalan sekarang banyak juga penjual datang ke penjara. Ini kan masalah. Wallahu a'lam. Ya, terus saya bilang termasuk kapolsek, ya, itu masalahnya. Saya kan sering jumpa teman yang memang itu saya kasihan tuh. Kamu kenapa? Korban siapa? Baru sekali aja saya di sini. Saya yang dikorbankan. Oh gitu. Ceritanya kayak mana gini-gini. Ada teman saya, anaknya ini sudah berkali-kali dan itu yang ngajarin saya, enggak ditangkap. Dari mana saya mau memulai dari mana itu? Apa buktinya? Enggak punya bukti. Ini ada. Oh iya. Ya. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi mari kita ini ranah fikih. Cuma kita ranah fikih. Saya terlibat juga dulu masih jadi santri itu ikut kiai saya ketika ikut Mahkamah Agung membahas tentang kompilasi hukum Islam tentang cerai. Jadi ada salatun jadduhun najiddun wasuhunna jiddun ya, at-talaq. Untuk mengatakan bahwa suami saya cerai kamu sekarang itu tidak bisa dikatakan cerai sah. Dan juga sama halnya saya nikah dengan kamu berdua nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Pernikahan dengan perceraian adalah merupakan dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kalau nikah butuh saksi, maka cerai juga butuh saksi. Untuk mengarahkan ke sana itu sulitnya luar biasa. Tapi kan akhirnya disepakati bahwa perceraian kasihan perempuan, Pak. Tolak itu sudah selesai. Saya tinggal kamu. Wah, enaknya sendiri laki-laki itu. Enggak tenang penghargaan sama perempuan. Tapi ada dua saksi di situ bahwa kamu betul-betul cerai. Kalau enggak, maka cerai kamu tidak sah. Artinya apa? Kalau kamu mati, wajib warisnya dikasihkan sama istrinya. Kan di situ, kasihkan. Itu kan aspek keadilannya di situ. Aduh, kebanyakan maksudnya. Ya, Pak Rimantua saya kira untuk moderasi fikih. Saya kira begini, asalkan kita sudah ikut kitab kuning yang ada, fikih sudah sangat moderat. Yang ada ini. Jadi saya hanya ingin mengembangkan bahwa arti moderat itu adalah ada tiga, Pak. Pertama, moderat itu adalah tengah-tengah, bukan ini, bukan itu. Jadi bukan ini, bukan itu. Contohnya, Islam tidak liberal dan juga tidak radikal. Islam bukan sosialis dan bukan kapitalis. Tapi Islam memiliki sistem